Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas semua limpahan rezeki, nikmat, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan lainnya yang selalu hadir menyertai kita di keseharian kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas semua risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita diberikan kesempatan untuk bisa berpikir dan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Dan semoga kita semua yang hadir di Majlis Baitul Hamdi ini, Masjid Baitul Hamdi ini, semoga menjadi salah satu dari umat baginda Rasulullah yang akan diberikan syafaatnya kelak di yaumil akhir insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian, ya bukan kejadian sebetulnya, apa yang telah disampaikan dahulu oleh guru kita yaitu Ustaz Samsudin dan juga saudara kita pada pertemuan tanggal 30 Mei lalu, kalau tidak salah, yang itu terkait dengan Iqra, bahwa Iqra ini adalah sesuatu yang kemudian diturunkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagi kita hambanya yang senantiasa menjadi orang yang berpikir, menjadi proses pembelajaran. Nah, bahasa Iqra ini sendiri bukan hanya sekedar membaca dari apa yang telah ada, ya, baik berupa tulisan ataupun beberapa referensi-referensi terkait, tetapi juga Iqra terhadap apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, di mana kita menjadi salah satu pemegang amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, tentu saja terkait dengan itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 2 itu ada dua tanggal yang kemudian berkenaan dengan apa yang insya Allah akan disampaikan. Yang pertama terkait dengan tanggal 1 Juni, ya, 1 Juni dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita bagaimana kemudian sebuah rumusan substansi dari Pancasila itu dihadirkan, serta tanggal 5 Juni yaitu dijadikan sebagai hari lingkungan hidup. Maka kemudian kita coba blended di hari ini menjadi sebuah temanya adalah pembelajaran bernegara dan bela negara dari lebah. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Karena lebah memerlukan lingkungan hidup yang terjaga untuk dia bisa berproduksi dan menghasilkan sesuatu yang kemudian menjadi rahmat bagi manusia yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka perlu dalam hal ini tanaman-tanaman, ya, yang kemudian dia bisa dari tanaman tersebut nektarnya itu diambil untuk bisa kemudian menghasilkan madu, yang notabene kemudian madu ini dijadikan sebagai sebagai alat manusia untuk memenuhi kesejahteraan. Kenapa kemudian kita perlu belajar dari lebah, yaitu terkaitannya dengan hidup, kemudian
lebah dari soal bernegara, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu sebuah negara dinyatakan sebagai negara ketika dia memenuhi 4 unsur. Yang pertama, bahwa dia punya wilayah. Yang kedua, dia punya rakyat. Yang ketiga, dia punya pemerintahan yang legitimate. Dan yang terakhir, bahwa dia punya pengakuan dari dunia luar. Ketika kita bicara terkait dengan lebah, tentu saja wilayahnya itu adalah wilayah sarangnya. Ya, sarangnya itu sendiri adalah sebagai sebuah wilayah, di mana sarang ini itu diibaratkan sebagai sebuah negara, Bapak Ibu sekalian. Tentu saja negara ini tidak akan mungkin satu sarang dengan sarang lainnya saling melakukan perangan, tetapi kontennya bahwa wilayah tersebut hanya diperuntukkan bagi rakyat dari yang ada di lebah itu sendiri, di sarang lebah itu sendiri. Nah, rakyatnya adalah lebahnya. Kita tahu bahwa kumpulan dari lebah-lebah ini kemudian bersatu padu menghimpun sebuah sarang yang bisa dinyatakan itu adalah sebagai sebuah negara. Ya, bisa dibayangkan ini adalah bahwa ada rakyat, ada komunitas, ada koloni. Ya, di mana kemudian koloni itu, Bapak Ibu sekalian, ada dia punya pemerintahan yang legitimate. Dalam hal ini dikepalai oleh seorang ratu lebah, seekor ratu lebah. Nah, di sebuah negara juga tidak akan mungkin dia kemudian menjadi sebuah negara kalau tidak ada kepala negaranya. Ya, baik itu negara dalam bentuk monarki misalnya, atau juga dalam bentuk republik seperti Indonesia seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bahwa negara itu harus punya pengakuan dari negara lain. Nah, ini juga sama. Kita belajar dari lebah, dia punya pengakuan, di mana ratu lebah itu dia mengakui sarang dari tempat lain, seperti itu, negara dari tempat lain. Lalu kemudian terkait dengan bela negara, Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini juga bisa dipelajari dari keberadaan lebah itu sendiri. Nah, dalam berbela negara, kita punya 5 nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta terhadap tanah air. Ya, punya nilai cinta terhadap tanah air. Nah, ketika kita punya cinta terhadap tanah air, kita lihat lebah. Lebah itu, kendali pun misalnya dia setiap hari harus keluar dari sarang untuk mencari nektar-nektar, dan kemudian dia pasti akan kembali lagi ke sarangnya, ya, untuk memberikan apa yang kemudian bisa dilakukan. Itulah bentuk cinta. Nah, kita sebagai seorang warga negara, kalau kita tidak mencintai negaranya, ya, dalam hal ini ditunjukkan dengan dia hadir terus di negaranya sebagai bentuk kecintaan, atau misalnya kita bisa lihat misalnya lebih mikro lagi, misalnya sebuah keluarga, maka rasa cinta ini dia akan kembali ke wilayahnya itu sendiri. Itu yang pertama. Rasa cinta yang lain adalah bahwa dia akan memberikan yang terbaik untuk bisa agar supaya ratu lebahnya itu bisa tumbuh berkembang, menghasilkan rakyatnya dalam lebah itu sendiri, dan membentuk koloni, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Lalu kemudian ada nilai-nilai negara yang lain adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau kita sadar sebagai seorang warga negara, kita harus juga yakin bahwa daerah kita, dalam hal ini bangsa Indonesia, itu berbangsa-bangsa, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian dari berbangsa-bangsa ini, dia sadar dia tidak akan mungkin saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Dia tidak akan mungkin kemudian berpolemik ataupun berkonflik yang mendatangkan kemudian kerugian secara keseluruhan. Maka kemudian kita bisa lihat di dalam koloni lebah itu sendiri, mereka rakyatnya itu bahu membahu, saling membantu, saling kemudian menyatakan dirinya itu sebagai sebuah koloni, ya, koloninya dalam bentuk koloni lebah tadi itu, bentuk sarang dan sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ada nilai bela negara yang ketiga, yaitu dia punya
pula ideologi di Indonesia adalah ideologi setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara misalnya. Kalau kita mau belajar secara keseluruhan terhadap konten lebah ini, lebah itu punya ideologi juga. Nah, ideologinya itu adalah ukhuwah. Di Indonesia kita punya ukhuwah Islamiyah, kita punya ukhuwah itu merupakan substansi dari sila ketiga, ya, Persatuan Indonesia itu adalah bentuk ukhuwah. Nah, ukhuwah yang dilakukan oleh lebah ini tentu saja bisa kita pelajari dengan baik karena memang ideologinya dari ideologi ukhuwah yang menghasilkan gotong royong, Bapak Ibu sekalian. Gotong royong untuk menghasilkan madu dan sebagainya. Lalu kemudian nilai yang keempat yaitu adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Belajar dari lebah tadi, para rakyat lebah, rakyat para kerja lebah, dia rela berbondong-bondong mencari nektar-nektar tersebut, ya, kemudian dia balik untuk bisa menghasilkan madu. Ini kerelaan yang ditunjukkan secara langsung oleh lebah, dan ini bisa dijadikan sebagai contoh yang baku bagaimana kita melakukan bela negara dalam sebuah negara. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada nilai bela negara yang lain yaitu adalah kemampuan awal untuk melakukan bela negara. Kita lihat para pekerja lebah ketika sarangnya yang kemudian diganggu, Bapak Ibu sekalian, dia punya salah satu kemampuan awal untuk melakukan bela negara, minimal dengan yang diberikan oleh Allah itu dengan sengatan, gitu. Ya, di beberapa dokumenter mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat bagaimana seekor elang itu mencoba untuk mendapatkan makanan dari sebuah sarang lebah. Maka si lebah itu sendiri walaupun kecil, dia kemudian melakukan pertahanan dengan sengatan-sengatan itu. Nah, Indonesia ataupun warga negara di mana dia bisa melakukan upaya yang bisa sesuai dengan kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki ya, kemudian dasarnya untuk melakukan bela negara. Minimal adalah bahwa kita misalnya melakukan kantor terhadap kemiringan dari negara asing misalnya untuk mendiskreditkan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar yang notabene 80%-nya itu adalah berpenduduk sebagai umat muslim. Maka kemudian sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bisa bersama-sama membaca apa yang ada di lingkungan sekitarnya sebagai sebuah pembelajaran yang bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian bermanfaat dan kemudian memberikan dampak besar bagi keberadaan dan kelanjutan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin itu saja bisa disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi manfaat khususnya buat saya dan juga hadirin sekalian yang ada di sini. Wallahu yaquluha wa huwa yahdisabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,